Ya udah jangan sama. Ya, Bapak biar ngajar udah. Sama Ibu. Ya. Salah satu cirinya ahlul Quran itu adalah selalu membaca Al-Quran. Mempelajarinya, baik baca, makna, tafsir, menghafalkannya bagaimana caranya. Nah, itu ya. Salah satu ciri ahlul Quran. Satunya lagi tidak meninggalkan sholat witir. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan, "Autiru ya ahlul Quran." Witirlah kalian wahai ahlul Quran. Witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ini kita sekarang akan mempelajari sastranya Al-Quran nih. Hari ini nih. Di bahasan nomor 180. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala berfirman. Allah. Fi suratin Naba. Ta'ala maha tinggi, maha luhur, maha mulia Allah. Berfirman fi suratin Naba'i dalam surah An-Naba. Fil kafirina berkenaan dengan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. La yadhuquna, mereka tidak mencicipi, tidak merasakan. Fiha, di dalam neraka, bardan, satu rasa yang dingin, bardan kedinginan, tidak ada dingin, tidak merasakan dingin. Wala syaraba, dan tidak pula mereka merasakan minum. Ya. Ada dikasih minum ya, maksudnya tidak merasakan minum itu dikasih minum tapi tetap ya, malah itu merupakan siksa. Nah. Mereka itu waisqauna bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Ya, mereka dikasih air, dikasih minum dengan air seperti muhl. Muhl itu cairan besi, ya besi yang panas atau timah yang dicairkan, ya pasti panas itu. Ya, yashwil wujuh. Ya, yang membakar wajah-wajah. Bi'sas syarabu, itu adalah seburuk-buruk minuman. Sebelum diminum sudah membakar wajah duluan. Tapi karena haus diminum juga. Oh, bagaimana lidah tidak matang, usus tidak terpotong-potong. Ya. Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima. Ya, sebagaimana orang-orang yang di neraka, di mana mereka dikasih minum dengan air yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, lalu air itu memutus-mutus usus mereka. La yadhuquna, tidaklah mereka merasakan fiha, di dalam neraka, bardan, dingin. Nggak ada dingin, panas, orang api kok. Wala syaraba, dan tidak pula minum, nggak ada air minum. Ya, sekali ada yang diminum adalah cairan timah, cairan besi yang sangat panas.
Illa hamiman, kecuali yang panas. Kalaupun ada air panas. Wa ghassaqa, dan ghassak. Apa isi itu ghassak itu? Ghassak. Ghassak itu dalam bahasa Al-Quran itu makanan yang ini ya. Makanan yang nyangkut di tenggorokan. Ya. Atau nanah, itu maknanya ghassak. Jadi bagaimana ya? Dikasih air minum yang mendidih, tapi bukan air juga itu. Besi yang mendidih. Timah yang mendidih. Atau sekalinya tidak mendidih, nanah. Kayak apa itu? Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Tuh, balasan setimpalnya saja tidak terukur. Nggak bakal kuat manusia yang memperoleh balasan yang setimpal. Paling enak amal soleh dikasih balasan 10 kali lipatnya. Ya, di dunia dikasih perskot, dikasih DP oleh Allah, nanti di akhirat tak terlukiskan seperti apa balasannya. Nggak bakal kuat manusia menerima siksa seperti itu. Nggak bakal kuat. Surah 6 ayat 24 sampai 26. Wa qala fil muttaqin. Sedangkan dalam wa qala, dan berfirman Allah fil muttaqin, tentang orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا Inna lil muttaqina, sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, ada keberuntungan, ada kemenangan. Dari kata faza yafuzu fauzan, mafazan, kemenangan yang nyata, kemenangan hakiki. Disebut mafaza karena kemenangan ini diperoleh dari perlombaan. Apa yang dilombakan oleh Allah adalah ketakwaan, adalah amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya.
faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh ia telah memperoleh keberuntungan, kemenangan yang besar. Ya, di akhirat kemenangan yang besar itu yang melihat wajah Allah. Ya, masuk surga, melihat wajah Allah itu kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya. Masuk surga, melihat wajah Allah, itulah keberuntungan yang sangat besar. Di sini Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan. Apa saja itu? Hadaiqa wa a'naba. Mereka diberi kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Oh, ini orang-orang Kristen menghina kita. Wah, di surga mah alam rohani tidak ada tuh yang namanya kenikmatan seks dan seterusnya. Weh, ya, begitu. Ya, Al-Quran itu menggambarkan semua kepuasan jasmani, rohani diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipenuhi semua kebutuhan, semua keinginan. Minum khamr dikasih, minum susu dikasih, buah-buahan apa saja dikasih oleh Allah. Lau fiha min kulli thamarat, bagi dia, bagi mereka yang ada di surga, buah-buahan apa saja ada. Qutufuha daniyah, memetiknya buah-buahannya mendekat sendiri. Begitu. Ya. Kawaib itu, ya, meskipun di sini disebutnya gadis-gadis, ya, tapi itu kawaib itu merujuk pada payudara, ya, payudara yang tegak, ya, tidak ke bawah. Jadi ada dikasih gadis-gadis yang cantik-cantik, masya Allah. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh. Ya. Penuh dengan minuman lah. Ya. La yasma'una fiha lagwan wala kadzaba. La yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalam surga. Laghwan, kata-kata yang tidak berguna. Wala kadzaba, dan tidak pula mereka mendengarkan kata-kata dusta, tidak pula mendengarkan kata-kata yang mendustakan. Kadzab itu untuk apa namanya? Untuk takdzib wal kadzib, mendustakan dan dusta. Ya. Itu ya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan min rabbika, dari Tuhanmu, 'ata'an, sebagai pemberian, hisaban, yang sesuai dengan perhitungan. Sudah dihitung. Ya, pemberian yang sangat banyak sekali. Soal, pertanyaan. Limada qala fi jazaa'il kafirina jazaa'an wifaqa wa qala fi jazaa'il muttaqina 'ata'an hisaba. Kenapa Allah tentang balasan orang-orang kafir, Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wifaq dari kata wafaqa,
Ya, balasan setimpal, 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Itu namanya setimpal. Tapi setimpalnya balasan Allah itu manusia tidak kuat menanggungnya. Ya, nggak kuat menanggungnya manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika menjenguk sahabatnya yang sakit. Oh, udah kurus sekali, sudah seperti burung. Sudah lunglit. Ya. Lunglit itu apa? Balung berbalut kulit. Tulang berbalut kulit. Udah kecil sekali. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu sudah berdoa kepada Allah? Dia katakan, saya sudah berdoa. Ya. Dia katakan, saya sudah berdoa. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, apa doa kamu? Bagaimana kamu berdoa? Lalu dia mengatakan, ya Allah, apa yang saya perbuat berupa kesalahan, berupa dosa, mohon saya dibersihkan di dunia saja, supaya di akhirat saya bersih, tidak ada dosa. Ya Allah, kapan saya salah, kapan saya berdosa, mohon sanksinya kau timpakan di dunia saja, supaya di akhirat saya bersih, saya bebas. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak akan kuat. Dengan doa seperti itu kamu tidak akan kuat. Ya, kamu doa itu salah. Ya, berdoa kepada Allah itu jangan doa menantang. Ya, jangan doa pengen dikasih sanksi oleh Allah, nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Coba kamu ubah doa kamu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu yang halus kepada Allah. Akhirnya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami di dunia ini segala kebaikan. Berikanlah di akhirat untuk kami segala kebaikan. Dan jagalah kami, hindarilah kami dari sentuhan api neraka. Ya. Jadi wifaqohnya, setimpalnya itu yang nggak bakal kuat manusia. Berat. Jangan lagi orang mengatakan, saya sih tidak sombong ya. Ya, insya Allah saya masuk surga, saya sih tidak sombong. Jangan sampai juga mengatakan insya Allah nanti kamu masuk neraka. Jangan. Jangan yang yakin kita masuk surga, yang yakin. Dan sembari kita minta kepada Allah, minta rahmatnya. Bukankah kita masuk surga karena rahmat Allah? Bukankah kalau kita berdoa, itu artinya kita dikasih ilham oleh Allah untuk berdoa? Bukankah yang memerintah kita berdoa adalah Allah? Bukankah yang menerima doa kita juga adalah Allah? Itu ya. Wa qala fi jazail muttaqin, dan berfirman sehubungan dengan balasan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan ata'an, sebagai pemberian hisab. Ya, hisab itu dari kata hasaba yang artinya menghitung. Ya, pemberian yang sudah dihitung. Ya, tahu bagaimana kalau Allah menghitung? Ya, hitungan Allah itu berbeda dengan kita punya hitungan. Allah kalau memberi ya, dengan hitungan Allah atau bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung, Allah kasih banyak. Allah kasih banyak. Apa itu bedanya jaza wifaqo dengan ato'an hisaba? Perhatikan jawabannya. Apa katanya? Dzakara Rabbuna anna jazaa as-sayyi'ati mithluha. Ya, Tuhan kita, Rabb kita menuturkan bahwa pahala kejahatan itu setimpal. Balasan bagi orang yang berbuat jahat itu balasannya pasti setimpal.
Dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ya. Apa yang diperbuat oleh manusia? Oh, manusia berbuat maksiat terang-terangan. Oh, ini berzina, ini. Aduh, apa yang Allah balaskan di dunia? Allah kasih tsunami, Allah kasih gempa. Tuh. Manusia mengiranya perbuatannya ringan. Tuh. Tapi balasan setimpalnya itu manusia tidak kuasa untuk menerimanya. Ya. Jadi jangan pernah perbuatan dosa itu diremehkan sekecil apapun. Ya, berhati-hati, berhati-hati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Wa qala, dan Allah berfirman, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa man jaa, dan barang siapa datang bis-sayyi'ati, membawa keburukan, fala yujza, maka tidaklah dia dibalas, illa mithlaha, kecuali dengan yang setimpal. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka tidak dizalimi, enggak ada dizalimi. Semua sudah dihitung oleh Allah. Ya. Maka ketika balasan itu setimpal bagi perbuatan mereka, Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Setimpal sesuai dengan kadar amal mereka. Tapi perbuatan baik itu, amal soleh itu tidak dibalas dengan yang setimpal. Tidak satu dibalas satu, enggak begitu kaedahnya. Allah tidak begitu. 10 kali lipatnya. Atau 700 kali lipatnya. Atau berlipat-lipat ganda tanpa hitungan. Tidak dihitung oleh Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa datang membawa kebaikan, falahu 'asyru amsalha, maka bagi dia 10 kali lipatnya. Sampai berlipat-lipat ganda. Ya, ada mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha. Ini ayat 261 surah Al-Baqarah, ini cuplikan aja nih. Ya, sempurnanya itu tuh mengatakan mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathal mathalu ma yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu biji ambatat 7 sanabila, ya, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba,
Setiap satu tangkai ada 100 biji. Satu dibahas 700. Allah kehendaki. Ya. Beliau mengatakan falamma kanat ujurul hasanati tatadha'afu qala rabbuna jazaa'an min rabbika 'ata'an hisan. Ya, ketika bayaran-bayaran perbuatan baik itu dilipat gandakan oleh Allah. Allah mengatakan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan mir rabbika dari Tuhanmu, ata'an sebagai balasan hisaban. Ya, hisaban, hisab itu artinya yang cukup penuh. Ya, jadi apa yang Allah katakan? Allah katakan ini pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah nggak ada remeh-temeh. Pemberian dari Allah yang Allah katakan cukup penuh, ya itu tidak terukur oleh manusia. Apa yang manusia bayangkan tentang surga itu pasti salah, pasti keliru. Ya, yang dibayangkan oleh manusia itu hanya terbatas oleh bayangannya sendiri, tapi surga mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah mata lihat, telinga dengar, terdetak di dalam hati. Ya, surga itu luar biasa. Yang kita dengar, yang pernah kita lihat, surga tidak seperti itu. Yang kita bayangkan, surga tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, kalau begitu tidak ada. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Al-Quran itu menggambarkan surga, itu hanya gambaran untuk mendekatkan pemahaman saja. Hakikatnya lebih dahsyat. Karena al-khabaru laisa kal mu'ayanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Anda mungkin berpikir di surga kita seperti ini. Enggak. Masing-masing di surga dikasih tinggi seperti Nabi Adam. 30 meter. Ya, kurang lebih 30 meteran. Tinggi. Tidak ada orang jelek di sana. Semuanya tampan. Tidak ada wanita jelek. Tidak ada laki-laki jelek. Ya. Tampan, cantik. Sebegitu di surga. Tanpa harus melalui operasi. Ya, sudah dikasih oleh Allah. Sedemikian rupa, sedemikian dahsyatnya. Ya, manusia di sini juga sudah dahsyat. Bagaimana kalau dia sudah di surga? Ya. Jadi Allah mengatakan jazaa'an mir rabbika, ini adalah balasan dari Tuhanmu. Ya, terus Allah mengatakan ata'an hisaba, ini pemberian yang hisab, pemberian yang cukup, yang penuh. Jadi makna ahsibu itu artinya kafa. Ya. Makna hisaban kafian, cukup. Kalau ahsabtur rajula dalam bahasa Arab artinya aku memberi kepada seorang itu sesuatu yang ia sukai. Itu. Dalam kitab Ruhul Ma'ani berkenaan dengan jazaa wifaqa, penulisnya mengatakan fal muradu jazaan muwafiqah. Yang dimaksud adalah jazaan muwafiqah. Ya, balasan yang muwafiq. Yang muwafiq itu artinya bersetujuan, ya. Balasan yang sesuai li'a'malihim, untuk pekerjaan mereka.
sesuai dengan kadarnya dalam urusan hebat dan lemahnya. Sesuai dengan hak-hak mereka. Ya, sesuai dengan hak-hak mereka dan sesuai dengan dilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu. Halo, halo. Halo. Mana Ustaz? Ustaz? Mental. Ya. Saya kira saya yang mental. Ya, itu kamu. Saya nih yang mental nih, Bu. Iya. Oh. Aduh. Sampai mana saya tadi tuh? Nah, ini suaranya kenceng. Sampai muafik sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan hak-hak mereka, sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Oke. Jadi sekarang di sini nih. Saya kan cuma menerjemah aja. Bentar lagi selesai. Ya. Apa katanya? Tentang jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Balasan sebagai balasan dari Tuhan. Sebagai balasan yang hisab. Apa itu ata'an? Ata'an itu artinya tafdilan. Ya. Karunia yang besar. Kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Hisaban sifatu ata'in bima'na kafian. Sifatnya ata yang artinya cukup. Ya, cukupnya Allah untuk kita ya tak terhingga. Kenapa bisa demikian ya manusia? Manusia dikasih rezeki banyak ya, yang masuk ke dalam perut paling sepiring, 2 piring. Ya. Tapi Allah kasihnya banyak sekali. Hal-hal yang mayoritas manusia tidak meminta kepada Allah, Allah beri. Free, gratis. Air Allah kasih gratis, oksigen Allah kasih gratis, padahal itu barang yang paling mahal. Ya. Itu di dunia, bagaimana dengan di surga? Ya, dalam kitab Mulak Ta'wil, dia kata penulisnya mengatakan inna Allah subhanahu a'lamana annahu yujazi 'ala al-hasanati bi'ashri amsalha. Ya. Bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa ia memberikan balasan untuk kebaikan dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Ya. Sampai mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Sampai balasan yang tidak terlihat, tidak pernah, ya, tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak pernah ada telinga, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ya, itu dia surga. Ya, balasan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti dalam surah As-Sajdah, ya. Apa katanya? Allah mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhi tempat-tempat tidur mereka. Untuk apa? Untuk sholat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan harap dan cemas. Dengan cemas dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Lalu apa yang Allah katakan?
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak ada satupun jiwa, tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang telah disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah min qurrati a'yun, berupa tenangnya pandangan jiwa tuh, indahnya pandangan mata. Dirahasiakan oleh Allah. Malaikat tahu, tidak ada yang tahu. Itu balasan yang sangat dahsyat. Tentu puncaknya adalah melihat wajah Allah. Ya. Di surga saja mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, bagaimana dengan melihat wajah Allah? Oh. Ya. Kalau bukan karena sayangnya Allah, manusia di surga melihat wajah Allah, mati semua, meledak. Karena tidak tahan ya menerima rahmat yang agung. Ya, tidak tahan dengan betapa bahagianya, betapa nikmatnya melihat wajah Allah. Wa qala fil jazaa'i minas sayyi'at wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, dalam hubungan atau tentang balasan untuk perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa. Allah mengatakan satu perbuatan salah, perbuatan dosa dibalas dengan yang semisalnya. Satu dibalas satu. Lalu Allah mengatakan innama tujzauna, kalian hanya dibalas ya, ma kuntum ta'malun, sesuai dengan yang pernah kalian kerjakan. Makanya pakaiannya apa? Pakaiannya jazaan wifaqa. Itu ya. Waduh. Ini ya. Ini saya suka nih. Dengan ungkapan ini. Apa katanya? Wa amal jazaa'ul ihsani faqad faqal wifaqa wa ajiza 'ani taqdir. Falihadza aqaba qawluhu subhanahu jazaa'an bima yush'iru bi jaryanihi 'ala hukmil in'ami wal ihsan. فقال من ربك وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلف القرب بقوله من ربك ثم قال عطاء ثم قال حسابا فأشار إلى التضعيف المتقدم ولم يكن ليلائم جزاء السيئة يقال من ربك ولا لتسمى عطاء ولا حسابا. Ini buntutnya nih ya. Halo? Iya, dengar Ustaz, dengar. Ustaz ada. Iya, soalnya sepi. Saya takut. Lagi takbir Ustaz. Memang nggak Saya apa-apa. sudah dengerin. ngomong banyak-banyak. Pesona, Ustaz. Enggak ditinggal. Karena Ustaz Ini selesai. ayat itu kata Ustaz, jadi Sebentar lagi. banget. Nanti nggak panjangnya juga nggak apa-apa, masih Serius. belum waktunya Ustaz. Ya, 2 menit lagi lah selesai. Atau 1 menit lagi. 10 Ini menit saya ini lagi menerjemah juga saja ya. apa-apa. Jadi saya ini hanya menerjemah ya. Yang saya lihat Arab, tapi yang keluar dari mulut saya Indonesia. Tapi ini yang paling saya suka ini yang terakhir nih. Bahasanya pas dengan saya. Apa katanya? Adapun balasan kebaikan itu melampaui wifaq, melampaui kecukupan. Apa yang Allah katakan cukup itu terlampau cukup. Wa ajiza 'anit taqdir, ya tidak bisa diukur. Ya.
Kalau bahasanya tidak terukur. Allah kalau kasih, Allah memberi nggak terukur. Meskipun Allah katakan apa namanya? Jadi kalau itu kan wifaq. Wifaq. Jaza apa tuh tadi bahasanya? Jaza au wifaqa. Ya. Jaza au wifaqa. Wifaq. Wifaq itu setimpal. Tapi untuk perbuatan yang baik itu faqul wifaq. Ya. Lebih daripada setimpal. Bahkan tidak bisa dihitung. Tidak terukur. Nah, itulah makanya Allah mengatakan jazaan. Ya. Supaya difahami bahwa ini pahala ini Allah jalankan untuk manusia sesuai dengan hukum-hukum, dengan hikmah-hikmah pemberian kenikmatan dan kebaikan. Ya, mir rabbika dari Tuhan. Jadi kenapa itu mesti dikatakan mir rabbika? Ya, tidak seperti yang di sini kan jaza au wifaqo saja kan? Ya, untuk orang yang di neraka itu Allah katakan jaza au wifaqo. Ya. Yang ini jaza au wifaqo. Tapi untuk kenikmatan yang di surga, Allah katakan jazaa'an mir rabbika. Kenapa nih Allah kasih mir rabbika? Bukankah yang di neraka juga mir rabbika juga? Kenapa yang untuk surga Allah kasih kata mir rabbika? Jazaan sebagai balasan mir rabbika dari Tuhan. Ya, untuk mengisyaratkan bahwa pemberiannya ini pemberian yang sangat agung. Rahmat yang sangat agung. Satu. Yang kedua, untuk mengisyaratkan bahwa orang-orang yang di surga itu sangat dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Ini pemberian dari Allah. Berarti kan sangat dekat sekali dengan Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan ata'an sebagai pemberian. Ya. Hisaba. Apa katanya? Hisab. Hisab itu fa'asyara ila tad'ifil mutaqaddim. Hisab itu mengisyaratkan pada hitungan yang tadi sudah disebutkan. 1 dibalas 10, 700 kali lipat dan berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa untuk orang yang di neraka Allah tidak katakan mir rabbika? Jazaa'an mir rabbika wifaqo jazaa'u jazaa'an mir rabbika jazaa'u wifaqo, tidak dikatakan mir rabbika, tidak. Tidak cocok. Tidak cocok. Ya. Dan tidak juga disebut sebagai ata'an, sebagai pemberian. Ya. Tidak juga disebut hisaba yang berlipat-lipat ganda. Ya, jadi masing-masing ya. Yang ini pakai jaza au wifaqo, yang ini jaza amir rabbika atau an hisaba. Untuk mengisyaratkan betapa adilnya Allah. Betapa murahnya Allah. Betapa sayangnya Allah, betapa dahsyatnya pemberian Allah, betapa dekatnya Allah dengan orang-orang yang bertakwa, ya, yang ada di surga. Ya, yang masih hidup ya dekatlah. Ya, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku
bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Falyastajibu li, maka hendaklah ia merespon segala perintahku. Atau falyastajibu li, maka hendaklah ia meminta pengabulan doa dariku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah ia percaya kepada, beriman kepada. La'allahum yarshudun. Ya, pasti mereka memperoleh hidayah. Ya, jadi itu ya. Saya kira tidak usah disimpulkan, ya, karena ini sudah merupakan kesimpulan sendiri. Baik, sampai di sini. Ya, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Kita buka forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Zul. Ingin tanya Pak Ustadz. Monggo. Gini Pak Ustadz, katanya kita kan kalau umat Islam ini pasti masuk surga. Walaupun itu mungkin sampainya di surga itu berbeda-beda sesuai dengan amal dan ibadahnya. Tapi saya pernah dengar kita tidak akan merasain surga sebelum merasain surga di dunia. Nah, itu maksudnya apa, Ustaz? Mungkin ingin pencerahannya. Terima kasih. Bahwa setiap orang yang beriman pasti masuk surga, itu jaminan Allah. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar. Ya, wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan tempat-tempat tinggal yang thayyibah, di surga-surga ada. Keridhaan dan keridhaan dari Allah itu lebih dahsyat dari semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Pasti masuk surga. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malaikat diperintah oleh Allah dengan firman-Nya, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar biji sawi. Ya, dikeluarkan dari neraka untuk kemana? Untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan kita bercita-cita, ya, yang penting kita masuk surga. Nggak apa-apa masuk neraka, yang penting kita masuk surga. Jangan bilang nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa, nggak bakal kuat. Ya. Jadi kita berdoa saja kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Apabila kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innaha 'alal jannati wa wasatuha. Karena firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah-tengah, tahtal arsy, di bawah arsy. Jadi bagaimana kita berdoanya, ya Allah, mohon saya dimasukkan ke dalam surga firdaus. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Begitu. Nah, tentang apa yang mereka katakan tidak akan masuk surga sebelum merasakan surga dunia. Apa maksudnya saya nggak ngerti. Ya. No comment saya untuk itu. Ustaz. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Karena saya pernah dengar begitu. Yang penting kita masuk surga firdaus, Ibu. Amin. Insyaallah, amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon bertanya nih.
menurut tuntutan Pak Ustadz, zaman Nabi Adam pun udah gede-gede gitu Ustadz ya. 30 Ya, situ Nadira 60 hasta, Pak. 30 meter. Ya, 30 meteran. Dan lalu tadi menurut Pak Ustadz, di surga pun itu kita semua akan menjadi tinggi-tinggi lagi, sekitar 30 meteran. Nah, kami berpikir itu sejak mulai kapan, sejak Nabi Adam terus manusia jadi sebesar kita ini, Ustadz. Paling tinggi kan sekitar 2 meter gitu, paling tinggi pemain basket tinggi aja mungkin hanya 2 meter lebih per 25 cm gitu. Kapan, apakah dalam pikiran saya, apakah sejak mulai Nabi Nuh kan tuh dimusnahkan semua, umat Nabi Nuh ditenggelamkan semua, dan mulailah terpencar-pencar bangsa, suku bangsa itu menjadi dang hitam, menjadi dang kuning, menjadi coklat. Apa mulai itu, Ustaz? Terima kasih pencerahannya, Ustaz. Saya tidak tahu mulainya kapan ya, tapi kalau dalam sejarah ya, dalam Al-Quran itu misalnya kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud itu masih sekitar 21 sampai 17 meter. Oh, masih gede, Ustaz ya. Ya. Ya kan ini masih cucu-cucunya Nabi Nuh, Pak. Baik. Ya. Terus setelah itu Nabi Soleh. Ya. Nabi Soleh itu masih saudaranya Nabi Hud. Nah, setelah Nabi Soleh tidak ada Nabi lagi. Terus muncul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari telapak kakinya yang ada di Ka'bah itu, Maqam Ibrahim, itu diperkirakan tingginya 4 meter kurang 29 cm. Masya Allah. Nabi Ibrahim masih tinggi, Pak. Tuh, dari telapak kakinya diketahui tingginya Nabi Ibrahim, diketahui penyakitnya. Itu kan ada urat-uratnya itu. Ya, luar tahu biasa. Bapak penyakitnya Nabi Ibrahim apa? Belum tahu, Ustaz. Rematik. Allahu Akbar. Kayak kita yang tua-tua lagi udah sama. Iya. Diketahui dari telapak kakinya itu dia punya penyakit rematik. Itu deh, Pak. Jadi mulai Nabi Ibrahim itu sudah kecil. Baik. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Masalah. Syukran. Maaf. Waalaikumsalam, nyambung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan. Ya, tadi Ibu mengenai doa kita diharamkan, mintalah doa untuk surga yang tertinggi, Firdaus, Ustaz. Tentunya ini adalah satu buat kita motivasi, tapi terus terang aja Ustaz, kalau kembali kepada diri saya sendiri, rasanya malu gitu Ustaz. Minta itu. Malah kadang-kadang kalau kita dengar Ustadz, ya katakanlah bukan Ustadz Bapak ya. Artinya kalau kita dengar kadang-kadang ada tausiah itu, ada Ustadz yang katakan, ya kita untuk di emperannya juga Alhamdulillah. Jadi seolah-olah yang memang emperan surga itu tidak terbayangkan emperannya saja, sehingga Ustadz itu menyatakan ya buat kita tuh emperan juga sudah alhamdulillah. Jadi sangat bertolak belakang gitu dengan tadi mengenai kepada kita diminta untuk mintalah surga Firdaus. Jadi maksud saya adalah di satu sisi ini akan motivasi buat kita, di sisi lain kita sangat menyadari pada dosa-dosa yang tidak terhitung banyaknya, memenuhi langit dan bumi, bagaikan buih di lautan. Tapi di sisi tentunya juga kita ingin apa yang dikatakan, disabdakan atau difirmankan oleh Allah itu tak jangan
Jangan tidak minta, tetap harus minta itu. Gimana Ustadz itu untuk menyikapi ini antara perintah Allah dan menyadari kepada kondisi kita yang begitu banyak dosa yang tidak terhitung banyaknya. Ustaz. Bagaikan di lautan, kemudian memenuhi langit dan bumi. Barangkali Ustaz bisa memberikan pencerahan, Ustaz. Apa yang sebetulnya harus kita minta, artinya apa yang diharapkan Allah kepada umatnya ini, kita bisa mohon doa kita itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Oh, ya. Ada beberapa hal ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 18 bulan tidak berani berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang dia inginkan. Gak berani berdoa kepada Allah. 18 bulan itu lama itu. Lama itu. 1,5 tahun itu. Tapi kapan teringat langsung lihat ke langit. Teringat lagi dengan keinginannya lihat ke langit. Tapi Rasul tidak berdoa, tapi hatinya itu kerentennya ada. Mau berdoa tuh malu, nggak berani. Karena menyadari bahwa itu bukan hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyadari bahwa dia tidak punya hak untuk berdoa ke situ. Tapi ada keinginan. 18 bulan. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu ke langit. Ya. Lihat lagi ke langit. Lihat lagi ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka niscaya kami akan palingkan wajah kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ya, 18 bulan itu di Madinah. Rasul hatinya gundah. Kenapa saya ini sholat menghadap Baitul Maqdis tidak menghadap ke Ka'bah? Tapi kalau dia minta itu bukan hak Rasul. Tapi ada keinginan. Nggak berani. Nggak berani berdoa. Tapi akhirnya dikasih juga oleh Allah. Dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekaligus menunjukkan bahwa urusan kiblat itu bukan urusan ijtihad. Urusan tauhid sama sekali. Dan itu yang paling tidak disuka oleh ahlul kitab. Baik. Itu satu ya sebagai perbandingan. Ada seorang kepada Abu Thalib, dia mengatakan, ya Ali, kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, bagaimana ya kita ini orang banyak dosa. Banyak tidak terhitung dosa saya. Kalau saya istighfar, kira-kira diampuni nggak ya oleh Allah? Kalau saya bertobat, kira-kira diterima nggak ya tobat saya oleh Allah? Apa jawab Ali? Kalau kamu istighfar, sebenarnya yang mengilhami kamu untuk istighfar itu siapa? Tentu yang mengilhami adalah Allah. Lalu yang memerintahkan kamu istighfar itu siapa? Tentu yang memerintahkan kita istighfar, memerintahkan kita berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita istighfar dan mengatakan nanti Allah akan mengampuninya. Siapa? Ya Allah. Jadi sebenarnya ketika kita istighfar, yang mau kita istighfar itu Allah duluan.
Sehingga kita istighfar, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Jadi sekarang kita lihatlah diri kita. Kita ini banyak istighfar apa tidak? Kalau kita banyak istighfar, itu sesungguhnya yang ingin kita istighfar itu Allah duluan. Hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istighfar. Jadi kalau Allah sendiri yang mau kita istighfar, masa sih Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita? Tidak, Pak. Itu tentang dosa-dosa kita. Ya, di satu sisi yang kita ingin, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau kalian minta, kita langsung terus. Jadi kita itu minta kepada Allah yang paling tinggi. Dapat informasi seperti ini, apakah ini sebuah anugerah? Ini anugerah, ini tidak semua orang juga tahu. Lalu kita berdoa kepada Allah dengan yakin, minta kepada Allah, meskipun kita merasa tidak pantas. Ya Allah, saya tidak pantas. Ya Allah, saya minta. Jangan kau haramkan saya untuk melihat nabimu dan untuk melihat wajahmu, ya Allah. Sebagaimana saya beribadah dengan cinta kepada nabimu, karena cinta kami kepada nabimu. Padahal kami tidak pernah melihat nabimu. Dan sebagaimana kami beribadah kepadamu, ya Allah, kami tidak pernah melihat wajah. Jangan kau haramkan kami untuk melihat wajahmu kelak di surga, ya Allah. Ya, itu doa itu. Kita kan tidak pernah lihat Nabi Muhammad, kenapa kita cinta? Ya, kita sih maunya Allah tidak mengharamkan kita ya akan cintanya Rasul kepada kita. Kita inginnya kita tidak diharamkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Dan itu di surga Firdaus itu. Kita menyembah Allah, kita tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Jadi kita mau ya. Allah tidak mengingkari janjinya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Gak akan Allah mengingkari janjinya. Janjinya dalam surah Taubah ayat 72 itu. Gak akan mengingkari janjinya. Yang paling puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa saja, ya, meskipun kita merasa tidak pantas. Berdoa, minta kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, siapa yang berdoa kepada Allah, minta mati syahid, Allah akan kasih dia mati syahid, ya meskipun di atas ranjangnya. Banyak caranya. Ya, habis wudhu, sholat 2 rakaat, tidur, bablas dicabut nyawanya oleh Allah, syahid. Ya, saya kira itu Pak Edi ya, itu perasaan kita semua seperti itu. Ya, tapi saya ini ambil mazhab optimis. Ya. Maksudnya mazhab optimis itu, saya harus memotivasi diri. Ya. Saya harus memotivasi diri. Bukan tidak takut dengan neraka, sangat takut. Bukan tidak takut dengan efeknya dosa, sangat takut. Tapi ketakutan kita itu harus dibarengi dengan lari. Jangan takut diam saja. Kalau takut ya lari. Lari dari yang kita takutkan itu menuju Allah. Menuju ampunan Allah, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebisa kita. Kira itu ya, Pak Edi. Assalamualaikum. Masalah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Misha. Begini, Pak Ustadz. Kalau kita sebagai umat Islam itu Allah sangat memberi maaf, mudah memberi maaf, beri tobat kalau bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau misalnya kesalahannya itu berupa misalnya
Jadi begini, kalau kita sebagai umat Islam kurang ibadahnya, kurang jadi itu kesalahan kepada Allah. Allah mudah memaafkan. Tetapi sebagai seorang perempuan, seorang istri itu tergantung ridho suami itu. Misalnya kita tidak tahu kekurangan kita sebagai istri. Kita tidak tahu apakah suami ridho atau tidak gitu. Tidak tahu itu bagaimana Pak Ustadz. Takut masuk neraka. Posisi sebagai istri kita tidak tahu akan ridho suami. Kekurangan kita berusaha sebaik-baik semampu kita. Tapi kita tidak tahu isi hatinya misalnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau Allah mudah memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita sebagai istri tergantung ridho suami, bagaimana? Ingin sekali masuk surga, semakin ingin masuk surga. Tapi tidak tahu kalau kekurangan kita itu ada yang tidak diridhoi, itu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya seperti itu, karena posisi kita sebagai istri, sebagai perempuan, ada harus ada ridho suami gitu. Iya, Bu. Ya. Pertama ya, ibu tanyakan kepada suami ibu. Ya. Tanyakan. Apa yang membikinnya ridho? Lalu ibu lakukan. Tanyakan. Apa yang membikinnya ridho? Apa yang membikinnya tidak ridho? Lalu lakukan hal-hal yang membikin suami ridho. Boleh jadi ada yang tersimpan di dalam hati suami, sesuatu yang dia inginkan dari ibu. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Ya. Saya kira seperti itu ya. Tapi suami yang baik, pasti dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, apapun salah istri saya kepada saya telah maafkan. Jadi janganlah engkau beri sanksi dia. Baik di dunia maupun di akhirat. Saya telah maafkan. Kapan saja dia berbuat salah, pasti saya maafkan ya Allah. Begitu suami yang baik. Suami yang baik pasti mendoakan istrinya. Agar istrinya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu ya. Orang yang baik pasti dia ingin siapa saja yang berhubungan dengan dia tidak punya salah dengan dia. Pasti dia maafkan semua. Oh, dia punya salah, segunung salahnya dengan saya. Pasti saya maafkan. Kenapa? Karena saya ingin Allah memaafkan saya. Begitu juga kalau istri yang baik. Sehebat apapun suami punya salah, pasti dia maafkan. Pasti dia katakan kepada Allah, ya Allah, apapun kesalahan suami kepada saya telah maafkan. Jangan kau kasih saksi dia, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada anak-anak salah, pasti dia maafkan. Ya Allah, anak-anak saya, meskipun mereka salah, meskipun mereka menyakiti hati saya, angkatlah derajat mereka, ya Allah. Saya sudah memaafkannya. Beri mereka, angkat mereka, masukkan mereka ke dalam surga Firdaus. Begitu orang tua yang baik. Jadi tidak ada kebencian di dalam hati. Saya kira itu Bu Misha. Iya Pak Ustadz, semua dalam keadaan baik-baik, alhamdulillah. Tapi itu ada aja rasa takut karena ada statement bahwa istri itu tergantung ridho suami. Itu aja ada rasa takut. Istri Maaf Ustadz, menambahkan. Sebentar. Ya. Istri kalau lembut kepada suaminya, pasti suaminya ridho. Ya. Tapi zaman sekarang banyak istri yang kayak preman. Ya, berani sekali marah sama suami, dikit-dikit marah, dikit-dikit waduh, kayak preman banget. Ya, suaminya ditengkarin terus, nggak boleh seperti itu. Tapi memang harus diajari anak-anak kita
agar dia memahami posisi sebagai istri itu seperti apa. Ya. Agar memahami posisi dia sebagai suami. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, ya, bagaimana sebagai seorang kepala keluarga, ya, memimpin keluarganya dan seterusnya. Ini semua berpulang pada pendidikan. Pendidikan akhlak Islam. Ya, silakan Bu Ika. Maaf, Syukran ya, menambah Pak Ibu Mega Ustadz. tadi, ada Ustadz suami yang tidak mau berterus terang. Seandainya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah diri hamba pada suami hamba, itu bisa Ustadz ya? Ya. Ibu doakan saja. Ya. Banyaklah suami yang tidak mau berterus terang, Ibu. Iya, betul. Ya, terutama yang masih muda-muda, ya, pengen poligami, nggak mau terus terang. Ya Bu, misalnya ngomong terus terang. Saya ditanya sama istri saya, mau poligami? Saya mau poligami. Yang penting saya masuk surga. Karena ada orang poligami masuk neraka, Bu. Ya Bu. Jadi minta ampun kepada Allah ya Ustadz ya. Ampunkanlah diri hamba pada suami hamba agar suami hamba ridho terhadap diri hamba. Gitu bisa Ustadz ya? Ya begitu bisa. Mendoakan bisa. Tapi penting ya bikin semacam kesepakatan. Ya. Mas, kalau masalah kepada saya, sebesar apapun salah Mas, salah Papa, saya akan maafkan. Tidak ada salah. Nanti besok menghadap Allah tidak ada kamu salah kepada saya. Insya Allah. Begitu. Kalau saya sama istri saya, saya katakan kamu seperti apapun kamu punya salah, nol. Gak ada salah. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Merasa banyak dosa pada suami berarti ini ya. Sebaliknya Ustadz ya. Saya begitu Mbak. Kamu nanya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Jadi gini Ustadz, kan manusia itu tidak pernah lepas dari dosa Ustadz ya. Iya pasti. Seandainya ini timbangan di akhir diganti waktu hari hisab, itu lebih lebih berat sedikit mungkin timbangan baiknya. Jadi timbangan kita yang kiri juga pasti ada dosa. Itu gimana Ustadz? Apa itu dihapus dulu? Kan kita lebih baik timbangan kanannya, kan masuk surga. Apa dicuci dulu Ustadz yang timbangan kirinya itu Ustadz, kesalahan kita ada dosa kita Ustadz baru masuk ke surga atau gimana tuh Ustadz? Atau sudah dihapus itu memang Ustadz karena lebih berat yang kanan? Mohon penjelasan Ustadz. Syukur. Kalau 50-50, 50 baik, 50 jahat, ya. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Oke Bu. Ya. Ya Al-A'raf. Di Al-A'raf. Diangkat ke surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih besar, kalau tidak diampuni oleh Allah, dicuci dulu. Oh, kalau lebih besar perbuatan jahatnya Ustadz, timbangan kirinya. Ya. Ya. Tapi kalau diampuni oleh Allah, ya udah nggak pakai masuk neraka. Oh, jadi gimana Allahnya Ustadz ya nanti ridhonya Allah. Ya, kalau Allah ampuni, dosanya selangit sebumi diampuni oleh Allah, ya bersih langsung masuk surga, nggak pakai masuk neraka. Oh, gitu. Tapi sekira-kira dosanya tidak diampuni, ya dicuci dulu. Iya, Bu. Dicuci dulu. Sekira-kira dengan dicuci itu dosanya berkurang sehingga bandingannya dengan perbuatan baik sudah menjadi lebih tinggi, maka dia diangkat dari neraka terus masuk surga. Kalau orang beriman, amal solehnya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, nggak pakai masuk neraka. Oh, gitu. Pakai. Jadi langsung itu bisa Ustadz ya? Nggak pakai masuk neraka. Langsung masuk surga. Tapi di surga masih ada dimarah-marah oleh Allah. Benar. Ada masih tetap ya proses lagi Ustadz ya? Dimarahin lagi. Ya. Nah, di surga itu masih ada dimarah-marah. Kenapa Ustaz? Ya. Kan dalam sebuah hadis, ya ahlal jannati, labbaika wa sa'daika ya rabbana. Wahai penghuni surga, labbaika wa sa'daika ya rabbana. Ya.
Siap. Kami penuhi panggilanmu dengan suka hati, wahai Tuhan kami. Araditum bil jannati, apakah kalian sudah ridha dengan surga ini? Qalu wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Mereka mengatakan, bagaimana kita tidak ridha, wahai Tuhan kami, padahal kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak kau berikan kepada satupun dari makhluk. Lalu Allah mengatakan, apakah kalian menginginkan tambahan? Ya Allah, memang masih ada tambahan. Ini sudah penuh. Lalu Allah katakan, qad ghafartu lakum. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Lihat. Jadi salah satu kenikmatan di surga itu adalah diampuninya dosa-dosa. Lalu Allah mengatakan, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan lagi murka kepada kalian setelah ampunan dosa ini. Jadi masih ada di murka itu sebelum itu. Ya Bu. Tapi tidak disiksa, dimarah-marah aja. Ya, marah-marah aja. Ya. Gitu ya. Jadi kalau masuk surga rumusnya harus kosong dari dosa, nggak ada yang masuk surga kalau gitu. Pasti ada dosa lah manusia, Ustaz. Ya, Ustaz. Iya, makanya ada surah Al-A'raf supaya kita paham. Ya. Ya. Yang 50% saja perbuatan jahatnya tidak masuk neraka. Ya. Dan juga tidak masuk surga. Tapi nanti akan diangkat ke surga, ya. Ujungnya, ya. Terus Ustaz, itu gimana Ustaz? Kan kita kalau misalnya dengan manusia tuh berat ya Ustaz ya. Pasti harus ada antara ridho masing-masing. Tapi kalau sebenarnya Allah, langsung dosa kita yang kita melanggar mungkin larangannya, nah itu kalau sudah dimaafkan ya udah gitu Ustaz, di mana Allah ya. Tapi tidak seberat yang kita antar manusia Ustaz ya. Iya, kalau antar manusia kan manusianya itu bisa kita mintai ridhonya apa tidak. Iya. Gitu nggak? Tuh, jangan habis nyuri, saya izin ya, mau nyuri saya izin ya, saya nyuri gitu. Mohon ridhonya, ya itu nggak benar juga. Ada yang seperti itu. Jadi yang diampun pun langsung kita sama Allah ya Ustaz ya, yang vertikal itu langsungnya. Yang dengan manusia ada tambahan satu lagi. Ya. Kan kalau dengan Allah 3 syaratnya. Dengan manusia ada tambahan satu lagi. Kalau hubungan dosa dengan Allah itu pertama adalah mencabut diri dari perbuatan dosa. Oke, itu pertama. Terus yang kedua menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang. Nah, kalau kepada manusia tambah satu lagi. Meminta penghalalan dari orang bersangkutan. Misalnya nipu, ya. Saya pernah nipu ya. Nggak banyak sih, cuma 50 ribuan. Ya, saya mohon kamu ridho ya, nih saya kembalikan uangnya 50. Bisa. Ya. Itu ya. Jadi untuk urusan manusia nih, Allah berikan kebebasan kepada manusia mau memaafkan atau tidak memaafkan. Iya, iya. Ya. Ya, ya. Oke, terus ada pertanyaan. Ustadz, kalau ada orang ya melakukan dosa, dosanya hubungannya dengan manusia, dia nipu, wah banyak, 1 miliar lah dia, banyak itu. Apakah bisa dosanya diampuni? Lalu saya menjawab, itu ya, 1 miliar bandingkan dengan membunuh 1 orang. Mahalan 1 orang apa 1 miliar? Mahalan satu orang. Mahalan 1 orang kan? Iya. Ini kan hubungannya dengan manusia juga enggak? Dengan manusia. Membunuh 100 orang diampuni oleh Allah. Ya Bu? Iya. Ya. Masa ia menipu 1 miliar tidak diampuni oleh Allah? Itulah bandingan-bandingan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita
Allah mengajarkan kepada kita agar hak-hak manusia itu jangan ada yang dizalimi. Ya. Gitu, jangan karena masa nggak ada yang tidak diampuni. Karena tidak ada yang tidak diampuni terus saja berbuat dosa. Tidak begitu logikanya. Ya, tidak begitu logikanya. Supaya masing-masing jadi begini. Seperti urusan guru dengan murid misalnya. Bagaimana guru itu ikhlas ridho kepada muridnya? Ya. Kalau misalnya ya Imam Hanafi itu mengharamkan seorang guru meminta seorang guru Al-Quran guru Al-Quran meminta bayaran. Ya. Dalam mazhab Hanafi. Tuh, tapi Imam Hanafi begitu anaknya hafal surah Al-Fatihah, gurunya itu dibayar dengan bayaran yang besar sekali. Taruhlah kalau sekarang dikasih mobil. Ya. Hafal surah Al-Fatihah saja. Begitu ya. Jadi kalau dari sisi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, tidak ada dosa tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Ya. Jadi yang penting bagaimana kita bertobat ya. Penuhi itu syarat-syarat tobat. Ya. Pasti diampuni oleh Allah SWT. Amin. Saya kira itu ya. Syukur Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi ya Ustaz saya. Ya Ustaz. Jadi bagaimana jika Muslim menjadi kafir? Bagaimana dengan amalannya yang lalu? Kemudian jika kafir menjadi muslim, itu sebaliknya ya Ustaz. Atau bagaimana ketika muslim menjadi kafir dan kemudian muslim lagi. Bagaimana itu? Hitungannya itu Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Kalau orang kafir masuk Islam, ya dosa-dosanya dihapus semua. Dosa-dosa dihapus semua, bersih. Dan amalan-amalan solehnya tetap dihitung sebagai amalan soleh. Ahlul kitab masuk Islam dapat 2 kali pahala. 2 kali lipat. 2 kali lipat itu apa? Dosa-dosanya diampuni, amalan-amalan kebaikan dia tetap dihitung. Itu 2 kali lipat itu. Nah, kalau orang Islam murtad, semua amalan-amalan kebaikannya dihapus semua oleh Allah. Ya udah, kalau dia menjadi kafir itu modal untuk masuk neraka. Modal pokok. Itu ya. Muslim kafir, muslim lagi. Muslim terus kafir, dihapus semua amalan kebaikan dia. Ya. Kejahatannya dihitung. Lihat tuh. Betul ya. Kejahatannya dihitung. Plus dia menjadi kafir. Terus muslim lagi. Dihapus semua kejahatan dia. Itu Bu. Dihapus semua kejahatan dia dan kebaikannya dihitung. Itu tuh makna inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada murkaku. Dosanya. Jadi pengampunan Allah lebih luas ya. Iya. Ya. Halo Bun, ini nanti kita mau belajar bahasa Arab. Iya. Selesai. Terima kasih Ustaz. Afwan. Bapak Ibu terima kasih ya telah mengikuti pengajian. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Iya, saya sebenarnya takut bosan setiap hari ketemu sama saya ini. Insya Allah. Iya Ustaz. Saya mau nanya nggak kebagian. Banyak ilmu yang Ustaz masih ditanya. Bagiannya. Besok pertanyaannya. Gak apa-apa Ustadz. Kita yang sangat berterima kasih Pak Ustadz. Kita malah ingin ketemu tatap muka. Tetap
muka. Akhir Oktober, Ibu. Ustaz, Bu Nini. Sudah 2 tahun ikut Pak pengajian Ustadz, belum Ya, tatap sama-sama. muka. Insyaallah. Ini namanya kenal suara dulu. Ustaz, mohon pamit Ustaz ya. Iya. Ya, Pak Ade. Nur Zahra. Enggak bunyi. Ya, di Nur Zahra. Insyaallah. Yang bosen kan Ustadznya melihat, nggak ngelihat sih. Kita aja yang hadir. Yang lain pada kemana? Yang lain ya Allah. Itu ya di Telegram itu ada 449 peserta, tapi Itu mereka daftar ya bunyi. Ustadz bosan pesertanya STW soalnya. Bukan senior Bu, jangan STW Bu, senior. baik ya, kita sudahkan talim subuh ini, sudah waktunya kita beranjak ke sekolah kampus sebelah ya. Jadi tatim mana? Iya, Allahumma Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz. Pak Ustadz.